Ibu Tasya. Di sini kita akan belajar bersama untuk menjadi pahlawan bagi bumi kita. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah lingkungannya terasa bersih atau tidak? Lingkungan yang bersih bisa membuat kita nyaman dalam beraktivitas, bermain, bahkan belajar. Jika sebaliknya lingkungan tersebut terasa kotor, apa yang terjadi ya? Hari ini kita akan menjadi pahlawan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kita. Yuk kita mulai! Anak-anak, coba perhatikan perilaku teman kita tadi. Jika selesai makan, dia membuang sampah sembarangan. Apakah perilaku itu sudah benar? Tentu saja tidak benar ya anak-anak. Meskipun hanya satu sampah, jika semua orang melakukannya, maka akan menumpuk. Sampah yang menumpuk juga bisa membuat saluran air tersumbat dan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah yang menumpuk juga bisa menjadi ladang berbagai penyakit. Selain itu, tumpukan sampah seringkali menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, dan tikus yang membawa berbagai penyakit. Tahukah kalian, bungkus plastik yang dibuang sembarangan juga dapat terbawa oleh air hujan hingga masuk ke sungai dan laut. Akibatnya, sungai menjadi tercemar dan hewan-hewan di laut dapat mengira plastik sebagai makanan. Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, terutama makhluk yang ada di laut. Sekarang kita lihat yuk bagaimana cara memperbaiki kebiasaan tersebut. Bagus sekali, seperti itu contoh berperilaku baik. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita nyaman untuk belajar, bahkan bermain di luar. Oleh karena itu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus dimulai dari diri sendiri. Menjadi pahlawan lingkungan tidak harus melakukan hal yang besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari sudah memberikan manfaat yang besar bagi bumi. Setelah kita menjaga lingkungan, salah satunya itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kita juga perlu memilah sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu sisa makanan dan dedaunan. Sampah organik tidak selalu harus dibuang. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Kompos merupakan pupuk alami yang sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan. Contohnya, plastik, botol plastik, dan kaleng. Beberapa jenis sampah anorganik ini masih dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat. Oleh karena itu, sampah anorganik sebaiknya dipisahkan agar lebih mudah diproses. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di depan kita ini. Sisa bahan makanan termasuk sampah apa ya? Benar, termasuk sampah organik. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ada gambar botol plastik. Termasuk sampah apa ya anak-anak? Iya, betul. Botol plastik termasuk sampah anorganik. Dengan memilah sampah ini, kita dapat mengurangi sampah yang mencemari lingkungan dan mempermudah proses daur ulang. Anak-anak, menjadi pahlawan lingkungan itu sangat mudah. Salah satunya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa memilah sampah tersebut. Kita juga bisa membawa botol minum dan tas belanja agar mengurangi penggunaan plastik. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, maka lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Hari ini kita telah belajar bagaimana cara menjaga lingkungan dari kebiasaan yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat memilah sampah. Selain itu, kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara menggunakan botol minum dan membawa tas belanja. Ingat, bumi adalah rumah kita bersama. Jika kita menjaganya mulai dari sekarang,
lingkungan akan tetap bersih dan sehat di masa depan. Yuk, mulai menjadi pahlawan lingkungan dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.